menuduh seorang mukmin atau mukminah melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan. Dan dalam banyak riwayat dalam bab menjaga kehormatan mukmin, kalau ada 40 orang mengatakan si A salah, tapi A-nya sendiri berkata saya tidak melakukan itu, tanpa bukti, sekali lagi ya, hanya tuduhan saja, percayai si A itu. Karena di situ ada kehormatan mukmin yang dijaga. Kalau tanpa bukti, jadi hanya berdasarkan katanya si A begini begitu, mana buktinya? Nggak ada. Lalu si A berkata saya tidak melakukannya, percayai si A itu yang satu itu. Walaupun 40 orang mengatakan dia melakukannya, kalau tanpa bukti. Karena kehormatan mukmin itu besar sekali nilainya di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menuduh seorang mukmin tanpa bukti adalah buhtan wa itsman mubina. Itu perbuatan teramat buruk yang sangat nyata, dosa yang sangat nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin alladzi sumiya fis samai bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin ridha maqdamil fida wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijah al-Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Habib, asatid, ibu dan bapak, anak-anak sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, syukur kehadirat Allah taala pagi hari ini insyaallah sehat walafiat. Ibu dan bapak, anak-anak, keluarga semua, teriring salam salawat kepada baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pagi ini kita akan membahas perbedaan antara infak, sedekah, zakat, humus dan sebagainya. Kadang ada yang bertanya, apa beda infak dan sedekah? Kalau ada kenceleng masjid diedarkan, itu masuknya infak atau sedekah misalnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin doakan juga saudara-saudara kita yang terdampak musibah di Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, sudah berjatuhan juga korban jiwa dan yang terpisah dari sanak saudara dan sebagainya. Tentu pada saat-saat seperti ini juga ada penggalangan solidaritas, bantuan dan seterusnya, apapun yang bisa kita lakukan untuk sesama saudara kita. Ini kalau dalam bahasan kita pagi ini masuk ke dalam infakkah, sedekahkah, atau bagaimana. Dan secara khusus memang tidak ditemukan, atau saya belum menemukan pendefinisian infak itu apa, sedekah itu apa dari hadis. Yang ada adalah
melakukan pekerjaan ini dihitung sedekah, melakukan pekerjaan ini dihitung infak. Jadi luas. Nanti kita akan bicarakan beberapa contoh di antaranya. Tapi sebelum itu, dalam kajian bahasa, saya kira bahasa Indonesia juga sama. Di bahasa Arab mengenal kata am dan khos. Ada yang bermakna umum dan ada yang bermakna khusus. Mungkin dalam bahasa Indonesia itu seperti makna kata yang umum dengan sesuatu istilah yang hanya dipahami dalam ruang lingkup komunitas tertentu. Misalnya ya, dalam bahasa Inggris ada istilah yang hanya dipahami oleh anak-anak yang familiar dengan teknologi misalnya. Tapi secara kata dia punya makna yang lain. Misalnya apa contohnya? Misalnya ada kata yang misalnya ya hacking, hacker misalnya begitulah. Mungkin makna secara umum itu bisa berarti apa saja atau membajak begitu ya. Membajak. Makna secara umum seperti bajak gitu. Makna secara umum bisa kalau sawah itu dibajak juga. Membajak sawah gitu. Nah, tapi ada makna yang khusus, misalnya untuk bajak laut, untuk piracy ya, piracy itu mengambil barang-barang yang ilegal dan sebagainya. Nah, itu kita sebut makna yang khusus. Jadi ada makna umum dan ada makna khusus. Dalam beberapa hadis tentang ilmu misalnya, al-ilmu itu ma'rifah atau dimulai dengan ma'rifah. Tapi pada saat yang sama nanti ada lagi, misalnya awaluddin ma'rifah. Awal dari agama itu adalah ma'rifat. Tapi nanti ada lagi hadis yang mengatakan akhirnya agama itu adalah ma'rifat. Nah, kita tidak bisa menyamakan kedua ma'rifat ini. Ma'rifat yang pertama adalah ma'rifat dalam bentuk umum, pengetahuan secara umum, secara luas. Ma'rifat yang akhir adalah ma'rifat yang khusus. Misalnya ma'rifatullah. Kalau ma'rifat yang pertama itu ma'rifat segala sesuatu ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ma'rifat yang khusus nanti itu bukan hanya sekedar pengetahuan tetapi merasakan kehadiran dari pengetahuan itu. Sekarang kita tahu kalau semua ini adalah ciptaan Allah taala. Ini ma'rifat yang umum. Tapi akhiruddin ma'rifah, akhir agama juga ma'rifat, bukan ma'rifat yang umum, melainkan ma'rifat yang khusus. Atau kita sebutlah pengetahuan yang sejati, pengetahuan yang sebenarnya, pengetahuan yang mengubah, dan seterusnya. Jadi ada makna kata yang bersifat am, umum, dan ada yang bersifat khusus. Gitu. Sebetulnya kata infak sedekah ini masuk dalam bab ini. Ada makna umumnya, ada makna khususnya. Saya ambil contoh yang sering disampaikan Allah yarham. Islam itu punya makna umum dan juga punya makna khusus. Misalnya ketika Al-Quran mengisahkan tentang orang-orang A'rab yang datang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, kami sudah beriman. Baginda Nabi diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran untuk menjawab, jangan katakan kalian sudah beriman, tapi katakan kalian itu baru Islam. Nah, ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arabi itu berkata kami beriman. Qul, katakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam tu'minu, kalian itu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami ini baru Islam. Nah, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan iman belum masuk ke dalam hati kalian. Jadi ada keimanan, ada keislaman yang iman belum masuk dalam hatinya. Ini surat Al-Hujurat ayat 14.
Nah, ini Islam bermakna umum. Jangan katakan kalian sudah beriman, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kita perhatikan kata yang digunakan aslamna, kami sudah Islam. Tapi nanti di dalam surat Al-Baqarah ayat 131 Allah Ta'ala mengisahkan Islamnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Idh qala lahu rabbuhu aslim, ketika Tuhannya berkata kepada Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ibrahim itu aslim, Islamlah kamu. Qala aslamtu li rabbil alamin, aku Islam pada Tuhan semesta alam. Nah, di sini ada dua pengertian, sama-sama menggunakan kata aslam. Kalau yang orang Arabi itu aslam, nah kami sudah Islam. Kalau Nabi Ibrahim aslam tu, karena satu. Tidak ada dalam sorofnya aslam tu, aslamna, aku Islam dan kami Islam. Nah, kita tidak bisa menyamakan tentu saja antara Islamnya Arabi itu yang belum beriman, yang iman belum masuk ke dalam hati mereka, dengan Islamnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang sudah Allah Ta'ala uji dengan berbagai ujian dan melaksanakannya. Kepatuhan teramat besar. Itu contoh makna am dan khos ini. Makna umum dan khusus. Nah, demikian sebetulnya bab infak dan sedekah itu. Infak punya makna umumnya, tapi juga punya makna khususnya. Secara bahasa, infak adalah sesuatu yang dialirkan, yang disalurkan. Misalnya dalam bahasa Arab, kata nafak dari akar kata yang sama itu artinya terowongan, tunnel. Misalnya ibadah haji ada nafak Mina, terowongan Mina yang menghubungkan antara bukit yang satu dengan sebelahnya. Menggali terowongan itu disebut nafak. Itu dari akar kata yang sama. Nah, tapi juga kita mengenal, kira-kira menurut ibu dan bapak apa lawannya? Sebetulnya kalau orang yang beriman, lawannya itu adalah orang yang kufur. Qad barazal iman wal kufru kullu. Pada peristiwa perang Khandaq ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengalahkan Amr bin Abdul Wud, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad barazal iman kullu wal kufru kullu. Sudah perang ini keseluruhan iman dengan keseluruhan kekafiran. Jadi iman dilawan-lawankan dengan kekafiran. Nah, saya itu ingin tanya pada ibu dan bapak. Kita kan mengenal ada mukmin, ada kafir, dan yang di tengah-tengah itu disebut dengan munafik. Orang munafik yang satu akar kata dengan nafak itu. Nah, munafik itu lawannya apa? Kalau mukmin lawannya kafir, kafir lawannya mukmin. Kalau munafik lawannya apa? Nah, nafak, munafik, infak itu dari akar kata yang sama. Kenapa dia disebut munafik? Sebetulnya karena seperti terowongan tadi itu. Yakini di balik ini, tapi yang dia tampakkan adalah sisi yang lainnya. Itu mengapa secara bahasa dia disebut kemunafikan. Lawan dari kemunafikan itu adalah takiyah, katanya begitu ya. Mungkin ya. Karena ajaibnya orang menyamakan justru bukan melawankan. Orang justru menyamakan, orang yang takiyah itu disebut munafik. Padahal jelas berlawanan. Kalau nafaknya itu, tunnelnya itu, kalau orang munafik menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan.
Itu dua sisi yang berbeda. Sementara taqiyah adalah menyembunyikan atau menutupi keimanan dan menampakkan apa yang mungkin dianggap dengan kekafiran. Mengapa saya katakan apa yang mungkin? Karena ini perkara hati, perkara keyakinan ya. Dia tidak meyakini, tapi dia sebutkan seperti kisah sahabat Sumayyah yang baginda Nabi izinkan, illa man ukriha, kata Al-Quran, kecuali orang yang karena terpaksa dia harus menyampaikan kata-kata kekufuran. Sahabat Sumayyah itu diizinkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan kata-kata kekufuran. Dan saya masih ingat bagaimana Allah Yarham menghafal dan menyampaikan hadis ini. Inna Sumayyata allati qad taharallahu qalbaha bil iman la tastati an talutha lisanaha bi kalimatil kufri. Sesungguhnya Sumayyah yang telah disampaikan salamku pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Sumayyah yang Allah Ta'ala telah sucikan hatinya dengan keimanan, tidak akan mengotori lisannya dengan kata-kata kekufuran. Dan jadilah Sumayyah, ini untuk anak-anak perempuan, Sumayyah adalah awalu syahidatin fil Islam. Yang syahid pertama kali dalam Islam adalah seorang perempuan. Bukan hanya awalu syahidah, bukan hanya yang syahidah, perempuan yang syahid, tapi yang pertama kali syahid dalam Islam. Itu kebanggaannya adalah kebanggaan kaum perempuan. Laki-laki ini tidak punya hujah sebetulnya, karena yang pertama syahid adalah seorang perempuan bernama Sumayyah. Nah itu jadi infak. Kita bincangkan tentang makna am dan khos tadi. Satu kata punya makna umum dan punya makna khususnya. Antara infak dan sedekah juga demikian. Di satu sisi infak punya makna umum yang sedekah masuk ke dalamnya. Sedekah adalah bagian dari infak di satu sisi. Tapi nanti akan ada makna lain, sedekah juga punya makna umumnya dan infak adalah bagian di antaranya. Makanya saya mulai dengan pembagian umum dan khusus itu, seperti makna Islam yang luas antara Islam Arabi dan Islamnya Nabiullah Ibrahim alaihi afdhalut tahiyati wat taslim. Nah, dari sisi kata nafaq, infaq, munafiq itu berdekatan dan artinya seperti yang saya gambarkan tadi, yang punya dua sisi. Munafik karena ia punya dua sisi, sisi yang ia sembunyikan dan sisi yang ia tampakkan. Nafaq terbohongan karena menghubungkan kedua sisi itu. Dan infak adalah menyalurkan dua sisi itu. Dari yang tadinya adalah dalam tanda petik milik kita, kita salurkan menjadi milik orang lain. Jadi kalau sudah diinfakkan itu sudah. Ada hadis dari Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam yang Allah Yaram sering kutip juga. Nahnu ahlul bait idza wahabna syai'an la nasta'idu. Ceritanya itu ketika Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam sholat di masjid. Kemudian ada orang datang sholat juga. Selesai orang ini sholat, dia melihat kantung uangnya itu hilang. Dan tidak ada orang lain kecuali Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam. Jadi kata dia tidak mengenal bahwa itu adalah Imam Muhammad Al-Baqir. Kata dia, ini pasti diambil oleh orang ini, yaitu oleh Imam Muhammad Al-Baqir. Begitu Imam menjawab tidak, dia kekeh bersikeras karena tidak ada orang lain. Dulu kan belum zaman CCTV ya. Kalau begitu kekeh sekarang tinggal ada CCTV atau tidak gitu. Jadi dia kekeh. Akhirnya kata Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam, berapa uangmu itu? Sekian. Saya lupa berapa jumlahnya. Ya sudah. Imam kemudian menyerahkan ganti. Saya lupa apa Imam kembali lagi dulu keluar atau apa. Imam menyerahkan sejumlah uang yang disebut itu. Akhirnya orang ini pulang sampai rumah, dia lihat kantung uangnya.
Jadi ada dua, satu punya dia yang rupanya lupa dia. Nah, dia lupa tempatnya di mana. Tadi dia sudah marah-marah menuduh Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salatu wassalam. Perasaan tidak enak, balik lagi ke masjid dan melihat imam masih sholat. Dia tunggui. Selesai sholat dia datang minta maaf. Kemudian kata imam, aku sudah memaafkanmu sejak pertama kali engkau menyampaikan itu. Menunjukkan imam itu bahasa akhlaknya halim. Jadi memaklumi, oh ini orang stres, maksudnya ya banyak pikiran. Aku sudah memaafkanmu, kata imam itu. Karena orang on his right sense, kalau sedang berpikir jernih, ya tidak akanlah sampai maksa-maksa begitu. Ini sebagai contoh kepada siapapun. Saya misalnya di sekolah-sekolah ke guru-guru, kalau ada dari rumah ada orang tua yang menyampaikan ini dan itu, kita serap dulu. Karena boleh jadi bukan hanya perkara satu yang ingin disampaikan, tapi ada akumulasi permasalahan yang menemukan peluangnya ketika ada orang yang salah. Oke lah kita salah, tapi luapan komplain itu bukan sekedar luapan karena satu kasus, tapi karena ada tumpukan permasalahan sebelumnya yang menemukan peluangnya untuk ditumpahkan. Kekesalan selama ini lihat orang salah, misalnya lah senggolan di pinggir jalan, kena sama orang, tidak permisi dan seterusnya, kita kesal. Padahal kesalnya bukan sama orang itu, kesalnya itu karena kita punya akumulasi permasalahan. Kebetulan ada orang yang nyenggol kita, jadilah pertengkaran, berantem dan seterusnya. Pemicu aja. Bahan bakarnya itu sudah kita tumpuk sekian lama, ada orang lempar korek apinya, menyalalah kita. Nah, kalau paham itu disebut dengan halim, sifat halim, maklum kita. Sehingga kata imam, aku sudah maafkan kau sejak pertama kali itu, aku sudah maafkan kau. Wa amma, adapun kau lihat tadi aku sedang sholat, itu aku sholat memohonkan ampunan Allah Ta'ala untukmu, kata imam. Imam bukan hanya memaafkan dari diri beliau, tapi juga sholat 2 rakaat untuk memohonkan ampunan Allah Ta'ala bagi orang yang nuduh imam itu. Karena dia nuduh seorang mukmin tanpa bukti yang kuat. Dia jatuh pada dalam ayat Al-Quran kan disebut dengan fahsya, itu yang menuduh seorang mukmin atau mukminah melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan. Dan dalam banyak riwayat dalam bab menjaga kehormatan mukmin, kalau ada berapa 40 orang atau 100 orang, saya berdasarkan ingatan harus cek lagi rujukan hadisnya. Tapi kalau ada sekian puluh orang mengatakan si A salah, tapi A-nya sendiri berkata saya tidak melakukan itu, tanpa bukti, sekali lagi ya, hanya tuduhan saja, percayai si A itu. Karena di situ ada kehormatan mukmin yang dijaga. Kalau tanpa bukti, jadi hanya berdasarkan katanya si A begini begitu, mana buktinya? Nggak ada. Lalu si A berkata saya tidak melakukannya, percayai si A itu yang satu itu. Walaupun 40 orang mengatakan dia melakukannya, kalau tanpa bukti. Karena kehormatan mukmin itu besar sekali nilainya di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menuduh seorang mukmin tanpa bukti adalah buhtan wa itsman mubina. Itu perbuatan teramat buruk yang sangat nyata, dosa yang sangat nyata. Imam tidak ada bukti dituduh mengambil kantung uang orang itu. Ini dosa besar. Ya, dia kurang sabar, cepat marah, nuduh, dosa besar. Kemudian imam sholat, memohonkan ampunan Allah Ta'ala untuk orang itu. Ketika orang itu sadar salahnya, tahu kantong uangnya ada di rumah, dia kembalikan lagi. Imam, gitulah ya kurang lebihnya. Ini milikmu kan, dikembalikan lagi karena dia sudah ketemu kantong uangnya di rumah. Nah kata imam, nahnu ahlul bait, kami ini ahlul bait. Idza wahabna syai'an la nasta'idu. Kalau kami sudah berikan sesuatu, kami tidak akan menariknya kembali. Nah, jadi ya sudah mau gimana juga orang itu terima, mungkin hidup mudah-mudahan berubah, hidup dengan penyesalan, menuduh orang yang tidak bersalah, dibalas dengan kebaikan oleh orang yang dituduhnya dan seterusnya. Nah, itu masuk kategori
infak secara umum karena dia sudah pindah sisi. Makanya tidak ditarik kembali, ya. Idza wahabna syai'an la nasta'idu. Jadi antara nafak yang terowongan, antara munafik yang menampakkan satu di antara dua sisi, dan infak yang artinya menyalurkan dari sisi yang satu ke sisi yang lainnya. Dia sudah jadi milik orang itu kalau sudah diinfakkan. Itu makna secara umum. Sekarang sedekah, makna secara umumnya. Sedekah sesungguhnya, ibu bapak tahu sedekah itu akar katanya sodako, siddiq, itu berasal dari kata yang sama. As-sodiq, musaddiq, itu semua berasal dari kata yang sama. Mengapa disebut sedekah? Karena ia bagian dari tasdiq, yaitu pembenaran terhadap keyakinan kita. Dengan kata lain kita sebut ia sebagai bukti keimanan kita. Jadi sedekah itu diberikan karena keyakinan akan makna di balik itu. Dilakukan karena ilmu. Misalnya begini ya. Ini makna secara umum sekali lagi. Jadi makna memberikan, misalnya canceling, saya lagi canceling. Ya kita berikan saja. Kadang menjadi rutinitas. Misalnya Jumatan, itu orang sudah terbiasa misalnya bawa kasih gitu, kasih ya lewat kasih. Samalah seperti kita juga sholat. Kadang-kadang kita dari takbir sampai salam, sudah selesai lagi. Dia tetap ibadah, tapi keikutsertaan pembenaran keyakinan itu mungkin tidak selalu menyertai. Saya sering contohkan di Masjid An-Nur, Masjid PLN di Jalan Karawang itu saya sebut tempatnya kalau ibu dan bapak mau satu saat sholat di situ, atau terutama Jumatan buat bapak-bapak, buat anak-anak. Di dekat Kiara Arta itu belakangnya ada Masjid An-Nur. Saya khutbah Jumat di situ misalnya. Dia punya keunikan, masjid itu punya pembeda. Saya ngobrol dengan DKM-nya, menarik. Pembeda yang pertama ini kayaknya kurang berperi ke senioran. Kenapa? Karena masjidnya 2 tingkat tapi tidak ada tiang. Dan bentuknya itu menyerupai lapangan baseball, bukan kotak, tapi bentuknya itu sudutnya itu di tengah. Kalau kita kan sudutnya di kiri kanan kan, ini sudutnya di tengah. Kenapa? Makanya saya bilang tidak berperi ke senioran. Kenapa begitu? Kata beliau, supaya nggak ada yang nyender. Karena biasanya orang itu kalau Jumatan akan lebih awal ke masjid itu cari senderan. Saya bilang enggak apa-apa ya orang nyender, karena itu tadi saya juga nyender dan seterusnya. Saya kalau Jumatan sebelah sana, saya di ujung sana itu kalau Jumatan di sini. Dan yang kedua, yang menarik dari Masjid An-Nur itu canceling masjidnya yang diedarkan tiap Jumatan, bentuknya itu keranda mini pasaran kata orang Sunda. Lengkap berwarna hijau dengan kaligrafinya dan tempat menanduk. Di depan belakangnya itu ada tempat tanduknya itu. Nah itu bagus. Jadi begitu keranda itu lewat, cancelingnya itu lewat, yang tadinya mungkin warna apa begitu mau dikeluarkan, ini mengingatkan saya, dia gantilah warnanya, masukin yang lain. Nah itu kita sebut sedekah, karena dia muncul dari tasdik, dari pembenaran, dari keyakinan. Yang kedua, jadi kalau sudah biasa ya infak, dia menyalurkan saja, ini udah jadi milik yang lain. Tapi kalau diberikan dengan keyakinan, kita tidak tahu kapan malakal maut menjemput kita. Ya udah, yang saya keluarkan sekarang nominalnya ini. Nah itu masuk sedekah, karena berangkat dari keimanan. Karena itulah ada banyak selain ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, ada banyak riwayat yang menyebutkan bentuk-bentuk sedekah itu.
Misalnya tabasmuka liwaji akhika sodaqah, senyummu pada wajah saudaramu itu sedekah. Itu bukan sekedar, saya tanpa bermaksud mendiskreditkan apapun, tapi katanya tentu ada artificial smile, ada senyum yang dibuat, yang dipaksakan. Misalnya, mohon maaf, senyum para tidak enak sih ya mencontohkannya, kasir, teller, selamat pagi Pak, misalnya gitu ya. Mungkin itu masuk artificial. Konon katanya kalau ingin lihat genuine atau tidak senyum itu, lihat apakah ada kerut di celah di antara mata kita ini. Di mata kita ini kalau ada 3 kerutan, itu berarti dia senyum yang genuine. Karena dia mengaktifkan wajah kita ini kan punya urat, saraf, otot. Jadi kalau senyumnya genuine, itu kelihatan di sini ini. Tapi kalau senyumnya dipaksakan, senyum salam sapa. Mulai dari nol ya Pak, nah, misalnya gitu ya. Itu karena sering, rutin. Itu mungkin tidak ada lagi ininya itu. Kerutan itu tidak kelihatan. Bukan berarti salah ya, itu oke-oke saja. Jadi kalau next time ada orang senyum, lihat dulu kerutannya ada atau tidak. Oh ini senyumnya tidak tulus ya. Kalau ibu-ibu tidak akan kelihatan. Karena bagaimana terlihat kerutannya ya. Nah, tabasmuka liwaji akhika sodaqah pada pengertian yang umum, apakah senyum salam sapa dimulai dari nol Pak itu masuk sedekah atau tidak? Karena dia sudah rutin senyum. Senyum yang masuk sedekah dalam definisi ini adalah senyuman yang kita berikan karena pengetahuan dan pemahaman. Misalnya, everyone is fighting his or her own battle. Setiap orang itu punya ujiannya sendiri. Tiap kita ini punya masalah kita masing-masing. Apa yang salah dengan kalau kita berikan dia sedikit kebahagiaan, sedikit hiburan, kita berikan pada dia senyuman untuk brighten his day, mencerahkan harinya. Kita ini semua punya permasalahan hidup masing-masing. Nah, senyum yang kita berikan dengan penuh kesungguhan karena keyakinan itu yang kita sebut dengan sedekah. Senyum dan tulus, apa kabar dan lain sebagainya. Kadang ada orang misalnya senyum dianggap sinis. Karena jarang senyum, tiba-tiba ketemu orang senyum. Ada apa ini? Tabasmuka liwaji akhika sodaqah. Karena berangkat dari pengetahuan itu. Pergumulan, permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing. Paling tidak dia ingin meringankan lah. Kita itu tidak pernah tahu dampak satu senyum bagi seseorang yang sedang punya permasalahan. Jadi ada orang membahagiakan hati itu masih memberikan kekuatan luar biasa. Itulah yang masuk dalam kategori sedekah. Ada tasdiq di situ. Sehingga kata Imam Ali bin Musa ridho alaihi wasallam, "Aunuka lid-dhaif atau lil madlum min afdalis sedekah." Di antara sedekah terbaik adalah menolong orang yang lemah, menolong orang yang dizalimi. Itu sedekah yang terbaik karena berangkat dari keyakinan tadi itu, berangkat dari kezaliman tidak boleh ada di muka bumi, berangkat dari solidaritas, berangkat dari kasih sayang, kecintaan, itu disebut dengan sedekah. Jadi ada makna umum nafaq, infak, ada makna umum sedekah. Keduanya bisa masuk satu sama lain. Infak kita bisa jadi sedekah ketika kita berikan dalam sebaik-baik keyakinan, dia menjadi sedekah. Demikian pula sedekah kita masuk ke dalam kategori infak, karena itu kita salurkan, kita berikan. Umumnya dalam ayat Al-Quran misalnya, infak dipadu-padankan dengan apa yang Allah Ta'ala karuniakan, rezekikan. Ini juga makna umum dan khusus. Mana umumnya, rezeki Tuhan itu semuanya. Sehat kita rezeki Tuhan, ilmu kita rezeki Tuhan. Itu wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi ini makna umum. Semua rezeki. Kita belajar, udang bapak saya bertahun-tahun menjadi jamaah di masjid ini. Kita punya pengetahuan. Itu ada infaknya. Karena itu rezeki Tuhan. Ada yang harus kita keluarkan.
Satu saat, mudah-mudahan sekiranya beliau mendengar juga teriring doa kita. Satu saat saya bertemu, kemudian beliau menyampaikan apa yang beliau alami. Kata beliau itu, dan beliau seorang yang sudah belajar agama, ustadz begitu ya. Ini menunjukkan ya setiap orang dengan perjalanannya, ujiannya. Lalu beliau sampaikan begini pada saya itu, minta saran, nasihat lah. Kata beliau, saya ini dulu ya SMP mau SMA itu berkecamuk banyak pemikiran, sehingga saya meragukan. Dan beliau tumbuh dalam tradisi kepesantrenan, tradisi agama yang kuat. Saya itu meragukan hari kiamat, kata beliau. SMP SMA itu saya meragukan hari kiamat, saya meragukan agama, saya meragukan Tuhan. Ya SMP SMA lah, gitu kata beliau. Lalu menjalani proses kehidupan. Dan kemarin itu menyampaikan lagi, sekali lagi, Ustadz sudah belajar agama dan seterusnya. Dan kata beliau, saya sekarang ini merasa kembali lagi ke zaman itu, merasa berada pada titik yang sama lagi. Artinya, kok saya sekarang jadi meragukan lagi kematian, meragukan lagi hari kiamat, meragukan agama, meragukan Tuhan, gitu. Wah, saya dengarnya juga kan, ini serius, saya bilang. Saya tanya, apa intensitasnya itu sama atau berbeda dengan yang dulu itu? Apakah muncul pertanyaan dengan bobot yang sama dulu dan sekarang berbeda? Ya, kata beliau, suasana kebatinannya kurang lebih sama lah. Gitu. Beliau minta saran saya. Jawaban saya sederhana. Saya bilang, Ustadz mungkin izin itu untuk dapat lebih memperbanyak interaksi, diskusi, mutolaah dengan siapapun. Punya komunitas, majelis, di situ kita berbagi. Karena Ibu dan Bapak, orang-orang seperti Allahyarham Bapak, seperti sahabat-sahabat beliau, misalnya sekarang Habib Haidar dan sebagainya, Prof. Afif, Allah Ta'ala panjangkan usia beliau-beliau itu bagi saya adalah orang-orang yang kesepian secara intelektual. Termasuk Allahyarham. Allahyarham itu kesepian secara intelektual. Artinya apa? Dengan seluruh yang beliau baca, seluruh ilmu yang sampai pada beliau, kalau tidak disalurkan, ya alhamdulillah Allahyarham ada majelis, ada kajian online, menulis dan lain sebagainya. Itu ilmu itu disalurkan. Tapi kalau baca, ngaji begitu banyak dan tidak disalurkan, ya itu nanti akan berada pada satu tahap kesepian secara intelektual loneliness. Saya tidak tahu istilah itu sudah ada atau belum. Kalau tidak ada ya kita ciptakan aja. Kesepian secara intelektual karena tidak ada teman untuk bahkan mendebat gitu. Bayangkan yang dibacanya banyak, yang dikajinya berjibun, informasi ada, tidak ada majelis, tidak menulis, itu numpuk semua. Wah, kebayang seperti air kalau tidak dipakai, betul, tidak disalurkan. Kebayanglah, saya bilang mesti punya dan tidak apa-apa. Saya kemarin waktu dalam perjalanan itu ada ustadz tanya, misalnya ada perbedaan pendapat di antara para ustadz kita. Kok saya tidak memberikan komentar? Saya bilang, ilmu berkembang dalam dinamika perbedaan pendapat. Itu nature-nya ilmu. Tidak apa-apa kalau di organisasi kita para ustadznya beda pendapat tentang keilmuan. Memang begitu. Para ulama saja beda pendapat dalam keilmuan. Tetapi ada hal-hal yang sudah jadi kesepakatan bersama, itu kita ikuti. Tapi kalau keilmuan boleh beda pendapat. Bahkan dengan misalnya ketua Dewan Syuro, tidak apa-apa secara keilmuan. Ilmu berkembang dalam dinamika perbedaan pendapat. Itu perlu penyaluran itu. Nah, Ibu Bapak ini insya Allah sudah, ini saya mau punchline-nya itu adalah Ibu dan Bapak kita ini kan sudah ngaji puluhan tahun juga. Jadi Ibu dan Bapak juga perlu menyalurkan itu. Ya. Jadilah kemarin saya ke anak-anak sekolah, pesan saya itu adalah be the hero of your own story. Ya,
Jadilah pahlawan dalam cerita kita sendiri. Tidak ada yang nulis cerita kita itu kecuali kita sendiri. Dan karena kita yang nulis, jadilah pahlawan dalam cerita kita sendiri. Nah, sama pada ibu dan bapak juga, be the preacher, atau jadilah penyampai ya, dalam versi kita sendiri. Karena kalau tidak disalurkan, sekali lagi itu bisa meledak satu saat. Meledaknya bisa kemana-mana, bisa ke arah ini, ke arah itu, cenderung ke ini, suka ke itu, ikut ini, macam-macam. Perlu ada penyampaian, penyaluran dari ilmu yang sudah diterima itu. Baik, jadi ada infak, ada sedekah, dan kemudian ada zakat, ada khumus. Dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqah. Ini ada pembahasan menarik dari Ayatullah Alama Asy-Syahid Murtada Mutahhari dalam buku beliau Asna'i wa Quran. Dan saya ingat Allahyarham, saya ikut juga pendapat Allahyarham. Kata bapak kan, lebih baik riya tapi dermawan daripada ikhlas tapi bakhil. Nah, itu Allahyarham sampaikan. Pro kontra lah, biasa kalimat beliau, pro kontra, ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi minimal kata bapak, kalaupun dia riya, Al-Quran juga menyebutkan kok, in tubdu shadaqati fa ni'ma hiya. Kalau kalian kok tampakkan sedekah itu baik. Baiknya itu apa? Kalau riya, dia mungkin tidak dapat pahala. Misalnya nih orang bagi-bagi gitu. Dia tidak dapat pahala dari bagi-baginya itu. Tapi kan orang yang dibagi itu dapat manfaatnya, dapat berkahnya. Bisa bagi-bagi sembako, pilkada bagi-bagi sembako, dia tidak dapat pahala, cuma suara. Dia tidak dapat pahala tapi dapat suara. Memang itu yang dia cari, tidak cari pahala tapi cari suara. Nah, itu bermanfaat bagi yang menerima. Ya, yang terima ada manfaat, bisa mengenyangkan keluarganya misalnya. Daripada ikhlas tapi bakhil, mau sedekah nunggu ikhlasnya gitu, dia nggak ngasih. Tapi terus kata Asy-Syaikh Murtada Mutahhari, khudz min amwalihim shadaqah tutahhirukum wa tuzakkihim. Kata beliau, memang pemberian sedekah ini, dan ini saya sependapat juga dengan beliau. Kenapa ayat Al-Quran juga ada misalnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qaulun ma'ruf khairum min shadaqatin tatba'uha, ada ucapan yang baik itu lebih baik daripada sedekah yang disusul dengan gerutuan. Ya disusul dengan gerutu, ya kamu ini sudah dikasih, sudah dibantu begini begitu, mendingan jangan ngasih. Setelah itu dibatalkan dengan gerutuan. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan batalkan sedekahmu itu dengan kecaman, dengan gerutuan setelahnya. Nah, kata Syekh Murtada Mutahhari, karena sedekah itu bukan hanya, mengapa ada itu semua? Mengapa ada ucapan baik itu lebih baik ya? Itu karena kata beliau, kata Syekh Murtada Mutahhari, sedekah itu bukan hanya mendatangkan manfaat bagi penerima, tapi dia mensucikan diri kita. Dia berangkat dari ketulusan hati. Jadi kalau memang memberi tapi hati jadi tidak bersih, ya jangan. Lebih baik jangan daripada ngasih tapi hati jadi tidak bersih. Nah, ini di sisi yang lain ada Allahyarham, lebih baik riya tapi dermawan ya. Riya. Karena kalau gerutuan, cacian itu kembali ke kita. Jadi kalau kita ngedumel itu ruginya dua kali. Misalnya uangnya atau harta yang diinfakkannya sudah dikasih, yang kedua kita sakit hati, kan itu double, 3 malah tidak dapat pahala. Kalau ngasih itu disertai dengan perasaan atau keyakinan yang kemudian membersihkan hati kita, membersihkan diri kita, kata Asy-Syaikh Murtada Mutahhari. Khudz min amwalihim shadaqah. Ambillah dari harta mereka itu sedekah.
Ini menjadi permasalahan dalam sebagian, karena sedekah kok diwajibkan, khudh itu artinya ambillah, tapi kok diwajibkan, dipaksa. Dan ini bagian dari ayat yang mengawali juga ketertarikan saya pada kajian Taqaiqul Quran, karena ayat ini kemudian dinisbatkan umum, dinisbatkan kepada siapa saja. Boleh kok kita diperintahkan untuk mengambil dari harta orang lain itu sedekah. Padahal kata khudh di situ itu kembali kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi yang Allah Taala berikan kewenangan untuk mengambil dari harta kaum mukminin itu yang berangkat dari pembenaran keimanan dan keyakinan mereka. Sedekah di situ bukan sesuatu yang diinfakkan secara sukarela, tapi bagian dari pembenaran kewajiban keimanan kita. Saya ambil contoh karena ayat ini juga dalam bahasan humus misalnya menjadi dalil. Satu saat saya ikut acara di Kementerian Luar Negeri. Waktu itu pasca join JP negara-negara yang memberikan sanksi kepada Iran, mengangkat sementara. Kementerian Luar Negeri minta masukan lah, gimana kemungkinan prospek hubungan dengan Iran dan sebagainya. Dalam diskusi itu ada seorang staf, tidak mengatakan pejabat, saya tidak lupa posisinya apa, tapi menyampaikan begini di forum itu, saya itu pernah dinas di Pakistan, kata beliau, dan di Pakistan banyak orang yang tasyayya, banyak orang yang menjadi Syi'i, itu kembali menjadi bukan Syi'i. Kenapa? Karena di Syi'i itu kewajiban untuk zakatnya 20%, dan itu memberatkan. 20% itu memberatkan, sementara umum misalnya 2,5% di kekristenan persepuluhan. Ini 20%, jadi berat karena mereka balik lagi. Saya bilang, Pak, izin, Bapak sepertinya belum mengetahui apa yang disebut humus di dalam mazhab Ahlul Bait dan Rasulullah SAW. Karena humus itu murni betul-betul berangkat dari keyakinan dan kepercayaan individual. Mana yang ia masukkan dalam kategori kebutuhan dan bukan kebutuhan, itu akan kembali kepada perhitungan subjektif masing-masing, bukan pukul rata. Bahkan dalam fikihnya, ibu dan bapak menganggarkan untuk keluarga liburan, itu dia dikeluarkan dulu dari yang akan dihumuskan. Betul-betul kembali kepada perhitungan subjektif. Karena itu di ayatnya disebut sedekah, karena itu kembali kepada kejujuran kita, pembenaran kita, mau memasukkan ini dalam komponen yang kebutuhan atau tidak. Mau kita misalnya niatkan berangkat ziarah, berangkat umroh, dikeluarkan dulu dan sebagainya. Dan itu dihitung dari bersih, ya, bukan dihitung dari kotor. Setelah segala kebutuhan terpenuhi, kewajiban ini dan itu, hutang terbayarkan, apapun, baru kemudian sisanya betul-betul yang tidak ada kaitannya dengan kewajiban dan kebutuhan lainnya. Dan yang menghitung adalah diri sendiri, bukan orang lain. Itulah makna sedekah di situ. Fungsinya tutahhiruhum wa tuzakkihim, mensucikan dan membersihkan. Kita tahu kok kalau misalnya ada hak orang lain dalam harta kita, ada bagian yang belum kita berikan, hati kita itu tahu. Jadi begitu dia dikeluarkan, bersih itu dari insya Allah kewajiban-kewajiban itu tertunaikan. Itu kitanya sendiri yang tenang, kitanya sendiri yang nyaman. Nah, itu yang saya utari sampaikan, memang ada hubungannya dengan kondisi seseorang. Jadi ada infak, ada am dan khos, ada yang umum dan yang khusus, ada infak bermakna umum dan infak bermakna khusus. Secara umum semua yang Allah Ta'ala karuniakan, dari sehat kita, dari ilmu kita, dari senyum kita. Tapi secara khusus orang hanya memberikan istilah infak itu kepada harta, kepada uang, kepada ya makanan, masuk padahal wa mimma razaqnahum,
dan pada setiap yang kami karuniakan, yang kami rezekikan. Sehat kita kan rezeki Tuhan, ilmu kita rezeki Tuhan. Di situ semua ada infak. Dia tersalurkan dan bukan milik kita lagi. Sementara sedekah adalah sesuatu yang berangkat dari tasdik, dari keyakinan, pembenaran dan pengamalan kita atas pengetahuan kita. Demikian Bu Bapak ya, infak, sedekah, zakat. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, baik tertulis maupun langsung, kita antarkan unggul kita bagi almarhumin, para guru kita, untuk saudara kita sekarang di Sumatera, di Palestina, di tempat yang teraniaya. Bi barakatul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.